cahaya yang ketiga, yaitu pembiasan. Nah, sebelum kita memulai, kalian download dulu yuk handout Bu Iin yang sudah ada di bawah sini, ya. Oke, pembiasan, pernah dengar nggak kata-kata pembiasan? Kayaknya udah nggak asing lagi ya dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasan atau yang lebih familiar kita kenal dengan pembelokan cahaya. Kalau dulu di SD mungkin kita pernah dikasih contoh sama guru kita, pensil yang dicelupkan ke dalam air itu dia akan mengalami pembengkokan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Salah satunya karena adanya peristiwa pembiasan itu. Nah, lalu apa sih pembiasan itu? Nah, pembiasan itu adalah pembelokan cahaya yang disebabkan karena adanya perbedaan kerapatan. Kalau dianalogikan, gampangannya seperti ini. Misalnya kalian naik motor nih, kemudian lewat di tempat yang awalnya itu lenggang, lalu tiba-tiba jalannya menyempit, maka otomatis kamu pasti akan mengurangi kecepatan sehingga kamu bisa melewati jalur tersebut. Nah, sama dengan cahaya. Ketika cahaya ini dia melewati medium yang ada perbedaan kerapatan, maka dia akan mengurangi kecepatannya sehingga menyebabkan cahaya itu mengalami yang namanya pembiasan atau pembelokan. Nah, sebenarnya peristiwa pembiasan ini banyak sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama yang sering sekali kita lihat itu adalah peristiwa terjadinya pelangi. Lalu yang kedua itu adalah kolam renang itu kadang terlihat lebih dangkal dibandingkan kenyataannya. Lalu yang ketiga itu ketika kita melihat bintang-bintang itu rasanya kayak lebih dekat begitu, padahal sebenarnya letaknya sangat jauh sekali. Nah, itu adalah beberapa contoh pembiasan dalam kehidupan sehari-hari. Karena adanya peristiwa pembiasan ini, maka ada yang disebut sebagai indeks bias. Apa sih itu indeks bias? Indeks bias itu adalah perbandingan antara kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya dalam suatu medium. Tadi Bu Iin sudah bilang, kalau ada perbedaan kerapatan, otomatis kecepatannya juga pasti akan berbeda. Begitu. Jadi sama seperti cahaya juga begitu. Saat dia melewati ruang hampa, kecepatannya seperti yang kita ketahui adalah 3 kali 10 pangkat 8. Tapi ketika dia melalui medium yang berbeda kerapatannya dengan ruang hampa, maka dia akan berkurang pasti kecepatannya. Untuk indeks bias kita akan belajar bagaimana contoh soalnya. Kita mulai saja ya. Dari contoh soal yang sudah Bu Iin posting di blog Bu Iin, diketahui bahwa cepat rambat cahaya di ruang hampa itu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sedangkan indeks bias air sama dengan 4/3. Nah, kita diminta untuk menentukan cepat rambat cahaya di dalam air. Kita pakai rumus N air sama dengan C per C air. N air kita masukkan 4/3, kemudian C itu adalah cepat rambat cahaya di ruang hampa, kita masukkan 3 kali 10 pangkat 8. Kita kalikan silang sehingga dapat kita temukan bahwa C air itu besarnya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 4/3 sebesar 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Hal ini berarti bahwa ketika cahaya merambat di air itu kecepatannya menjadi berkurang, jadi 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dari yang dia semulanya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oke, setelah ini kita lanjut ke hukum Snellius. Nah, setelah kita membahas tentang soal indeks bias, kita akan lanjut ke hukum Snellius. Apa lagi hukum Snellius ini ya?
Hukum Snellius itu adalah hukum yang mengatur tentang pembiasan cahaya. Kalau dulu kita pernah di pemantulan cahaya, kita udah belajar tentang hukum Snellius tentang pemantulan. Nah, sekarang kita akan belajar hukum Snellius yang kedua, yaitu tentang pembiasan. Nah, berdasarkan hukum Snellius itu, maka pembiasan cahaya pada medium, beberapa medium itu dia dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama, ketika cahaya itu merambat dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, misalnya nih dari udara kemudian ke kaca. Nah, itu akan dibiaskan mendekati garis normal. Dan sebaliknya, kalau misalnya cahayanya itu merambat dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, misalnya dari kaca, kemudian dia ke udara, nah itu dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Dan yang ketiga, apabila sinar datangnya itu dia tegak lurus sama bidangnya, maka dia akan tidak dibiaskan tetapi akan diteruskan. Begitu teman-teman. Sekian penjelasan dari saya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat belajar.